kanan kiri, apakah kelas sudah bersih? Ya. Terus perhatikan juga kalian punya peralatan tulis seperti buku, pena, sudah siap semua? Baju-baju sudah rapi? Sudah. Terima kasih. Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Berapa orang yang tidak hadir? Dua sampai siapa? Ayo Tatawala dan Tika. Ayo sama-sama kenapa? Satu. Tika. Izin. Tika izin. Ayu sakit, Tika izinnya. Semoga Ayu cepat sembuh. Sakit apa itu Ayu? Sakit apa? Semoga Ayu cepat sembuh. Perhatikan di sini. Selama proses pembelajaran berlangsung, ya. Sebelum pembelajaran berlangsung, Ibu minta ketua kelas mewakili berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini, untuk bagaimana kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Ibu persilakan untuk ketua kelas maju di depan untuk membimbing doa sebelum pelajaran dimulai. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, perhatikan di sini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa apa yang nanti Ibu sampaikan nanti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa aktif, ya, bisa aktif dan berkolaborasi dan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, di sini Ibu tanya dulu, kalian tahu apa itu flora dan fauna? Tahu? Sudah pernah kan dengar kata itu? Sudah. Flora berarti apa? Fauna berarti apa? Hewan. Satu orang saja. Coba, coba berdiri kalian. Flora. berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Ya. Flora, tumbuhan dan fauna adalah Hewan. Nafas dulu untuk sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini di sini Ibu harap kalian dapat menganalisis apa itu faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Ya. Terus materi kita hari ini, ya hari ini Ibu akan proses cara mengajarnya itu Ibu akan menampilkan video. Kalian menyimak video yang nanti Ibu tampilkan dalam bentuk materi. Terus apa yang tidak kalian paham kalian boleh tanyakan. Ya, kalian boleh tanyakan apa saja yang ada dalam video tersebut. Terus dalam proses pembelajaran Ibu akan menilai. Ibu akan memberikan kalian dalam beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok kecil-kecil. Nah, di sini Ibu akan menilai kalian punya keaktifan dalam proses diskusi nantinya. Nah, misalnya dari kalian punya sikap. Kalian punya sikapnya bagaimana? Apakah kalian itu sopan, aktif, ya, atau percaya diri dalam berproses? Terus keterampilan. Apakah kalian saling membantu, saling berkolaborasi, saling gotong royong dalam mengerjakan LKPD nantinya? Terus penilaian pengetahuan itu nanti dari awal yang tadi itu sudah tanya asesmen diagnosis itu yang tadi itu tanya apa itu flora dan fauna. Terus asesmen formatif nanti di saat kalian berproses dan nanti di asesmen akhir yaitu evaluasi. Paham ya? Perhatikan di sini.
Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa dan gambar apa nih? Gambar pada bagian A dan pada bagian B. Coba, siapa bisa? Di bagian A ini gambar apa dan bagian B ini gambar apa? Menurut pendapat kalian, apakah hewan atau tumbuhan yang ada pada gambar A dapat hidup pada daerah B? Dan begitu juga sebaliknya, apakah hewan atau tumbuhan yang ada di daerah B bisa hidup di daerah A? Mengapa demikian? Siapa bisa? Ini gambar apa dulu? Gajah. Gajah. Ini Kaktus. kaktus. Ini Dinding. dan apa? Beruang. Ini teratai. Nah, tadi itu tanyakan bahwa apakah tumbuhan dan hewan yang ada di daerah B dan di bagian B bisa hidup di umumnya daerah di bagian A bisa hidup di daerah bagian B atau daerah bagian B bisa hidup di daerah bagian A. Bisa atau tidak? Ya. Tidak. Siapa bisa jelaskan? Coba Nabila. Coba berdiri mana? Hewan pada bagian A dan hewan pada bagian B sangat berbeda. Dia punya tempat tinggal seperti iklim dan juga suhu udara pada tempat asal mereka. Hewan pada bagian A dia lebih dominan tinggal pada bagian bersalju atau daerah bersalju, sedangkan B dia lebih dominan tinggal pada daerah-daerah tropis. Begitu juga dengan bunga teratai, dia lebih tinggal di daerah yang berair dan kaktus tinggal pada daerah yang tandus. Ya, berikan aplaus dulu untuk Nabila. Coba Im menjelaskan apakah hewan atau tumbuhan yang ada di bagian A bisa hidup di bagian daerah B atau sebaliknya. Coba Im. Hewan pada bagian A tidak, kalau hidup di bagian hewan bagian B maka akan mati atau tidak bisa hidup, karena hewan bagian A dominan tinggal di daerah dingin dan bersalju. Begitu juga hewan bagian B tidak bisa tinggal di hewan bagian A karena hewan bagian B lebih dominan tinggal di daerah yang tropis. Ya, berikan aplaus dulu untuk Im. Perhatikan di sini tadi Nabila dan Im sudah jelaskan bahwa hewan yang ada di kelompok A tidak bisa hidup di kelompok B. Ya, sebaliknya juga kelompok B tidak bisa hidup di kelompok A. Kenapa demikian? Karena di kelompok A, misalnya ada beruang kutub dan pinguin, tidak mungkin hidup di daerah yang gajah tempat tinggal atau daerah tropis. Sebaliknya juga gajah. Gajah kalau hidup di daerah kutub juga tidak mungkin, karena gajahnya hidup di daerah tropis. Sementara pinguin dan beruang juga hidup di daerah kutub. Ya. Terus contoh juga di flora. Nah, di sini ada teratai dan juga kaktus. Teratai juga kalau seandainya kalian punya tanaman teratai ada di rumah tidak? Teratai sama kaktus. Contoh di kalian punya sekolah ada di kolam situ kan ada tanaman teratai. Di situ teratainya hidup di daerah air. Kalau seandainya tanam di daerah bertanah atau daerah kekeringan pasti akan mati. Sebaliknya juga kaktus. Kaktus kalau dalam pot di rumah juga, ya, pot di rumah juga kalau seandainya disiram terus menerus pasti akan mati karena terjadi apa? Karena basah. Oke, paham? Ya, sekarang kita akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. 4 kelompok. Nah, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, yang kelompok 1 mana? Silakan cari teman. Ya, silakan berproses cari teman. Kelompok 2 juga. Ayo, masih cari teman, berdiri. Kelompok 2, bukan yang ini ya. Kelompok 3. Kelompok 3 dan juga kelompok yang 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Apa saja faktor-faktornya dan mengapa bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada iklim, yang kedua edofit atau kondisi tanah, yang ketiga fisiologi, dan yang keempat adalah geologi. Kita mulai dari pertama. Faktor yang pertama adalah iklim. Yang pertama adalah suhu, kedua adalah kelembapan udara, ketiga angin, keempat tingkat curah hujan, dan yang kelima adalah cahaya matahari. Unsur-unsur dari semua ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu ada faktor kedua yaitu endofit atau tanah. Mengapa tanah? Karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah substrat tanah yang subur, seperti tanah vulkanik dan andosol. Apa sih tanah vulkanik dan andosol? Tanah vulkanik dan andosol ini adalah tanah yang berasal dari lapisan sedimentasi. Dan tanah andosol itu juga adalah salah satu tanah yang berada di koridor A, sehingga tanah ini lebih berwarna hitam dan subur, sehingga merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor fisiologi. Nah, faktor fisiologi berkaitan dengan itu adalah dan di mana suhu udaranya akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius setiap berdasarkan 100 meter dari permukaan laut. Mungkin pada gambar yang ada di sini dapat menunjukkan bahwasannya daerah yang memiliki ekstrim yang kurang dari 100 meter yaitu termasuk di dalam daerah panas. Jadi di daerah panas itu banyak dijumpai tanaman, padi, tebu, karet, dan kelapa. Berbeda pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter. Dia masuk ke dalam kategori daerah kecil yang ditanami bisa tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan bunga. Sehingga setiap wilayah dengan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik atau tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang berbeda sesuai dengan bentuk dan ketinggian tempatnya. Faktor yang keempat adalah faktor biologi. Faktor keempat adalah faktor terakhir. Nah, faktor biologi terdiri dari 3 kondisi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiganya memiliki peran penting terhadap berlangsungnya flora dan fauna. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Perhatikan di sini, itu adalah materi yang dipaparkan dalam video tentang faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Nah, apakah dari video tadi ada yang mau bertanya atau ada yang belum dimengerti? Kira-kira apa yang membuat kalian tidak paham itu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, lebih jelasnya, Ibu akan mengulas kembali yaitu faktor-faktor persebaran flora dan fauna ini terdiri dari 4 faktor yang tadi kalian sudah lihat. Ada faktor klimatik atau disebut dengan faktor iklim, ada faktor biotik, ya, ada faktor edafik dan faktor fisiografi. Di mana faktor iklim di sini yaitu terdiri dari suhu, ya, suhu udara, matahari. Perhatikan sini, Nona. Suhu udara, matahari, angin, kelembaban udara, ya. Terus sedangkan faktor biotik itu ada terdiri dari 3 unsur, yaitu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Kenapa dibilang hewan, tumbuhan, dan manusia? Ya, karena manusia juga termasuk dalam faktor persebaran. Contoh, misalnya kalau Julia mau pergi menanam cili misalnya, yang tadinya tidak ada tanaman cili di sini, Julia bikin bibitnya, Julia pindahkan ke daerah yang belum ada pembibitan. Nah, di situ pasti akan tumbuhan cili itu pasti akan tumbuh. Atau sebaliknya juga hewan, misalnya Adi mau budidayakan ular piton contoh,
Yang ular piton itu kan hidupnya di daerah pegunungan contoh. Nah, karena Adli mau piara, mau bikin ternak ular piton contoh ya. Nah, Adli itu pergi ambil ular piton yang ada di hutan, lalu Adli mulai memberi, maksudnya Adli mulai membuat ternak di rumahnya. Akhirnya ular piton yang tadinya tidak ada di rumahnya, ada di rumahnya. Ya, terus hewan dan juga tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu misalnya contoh seperti apa? Misalnya burung itu membawa bibit-bibitan. Ya, lalu burung itu mulai menyebarkan bibit ke suatu tempat. Akhirnya bibit-bibit yang tadi tidak ada di suatu tempat bisa ada di suatu tempat. Sebaliknya juga tumbuhan seperti itu. Nah, terus yang berikutnya itu faktor fisiografi. Faktor fisiografi berarti berhubungan dengan kemiringan lereng dan bentuk lahan. Nah, misalnya di daerah tanaman atau hewan yang hidup di dataran tinggi tidak bisa hidup di dataran rendah. Demikian juga dataran rendah tidak bisa hidup di dataran tinggi. Terus faktor adaptif. Faktor adaptif yaitu berhubungan dengan faktor tanah. Misalnya yaitu misalnya kalau dilihat dari tingkat kesuburan tanah yang tadi, misalnya kalau kaktus hidup di daerah tanahnya basah, pasti kaktus itu tidak akan tumbuh. Nah, sebaliknya juga cacing kalau hidup di tanah yang kering, cacing itu pasti akan mati. Cacing hidup di daerah yang ya, oke. Nah, sekarang kita akan membagikan LKPD kepada kalian, ya. LKPD ini itu sudah langsung tulis sesuai nama faktor-faktor persebaran flora dan fauna di sini, yaitu ada faktor fisiografi. Ini kelompok 1 faktor fisiografi, kelompok 2 faktor biotik, kelompok 3 faktor klimatik, dan kelompok 4 faktor adaptif. Ya, silakan kalian buka. Di dalam amplop itu ada LKPD dan akan punya langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kerjakan sesuai dengan LKPD yang ada pada amplop tersebut. Ya, silakan berproses. Ya, perhatikan di sini. Di dalam LKPD itu ada 2 kelompok yang dapat unsur dan ada 2 kelompok yang dapat tentang faktor. Ya, ada kan? Mana yang dapat tentang unsur-unsur? Jadi misalnya dalam pengerjaannya, kalian yang punya faktor unsur, nanti kalau sudah selesai faktor unsur dan faktor iklim, tempel kalian punya hasil di depan, lalu ya. Nah, dari faktor unsur itu datang menanggapi faktor iklim punya. Sebaliknya juga faktor iklim
Yang dapat tentang unsur-unsur persebaran yang mana? Kelompok 1 dan kelompok 4 ya, dapat unsur-unsur. Kita kelompok yang mana kita kelompok? Kita kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Jadi yang dapat unsur-unsur itu adalah kelompok fisiografi dan kelompok 4 kelompok apa? Edapik. Ya. Terus yang dapat faktor-faktor persebaran flora dan fauna itu kelompok biotik dan kelompok edapik.
Sudah siap? Waktu tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Tinggal 3 menit.
tanggapan kepada kelompok yang lain ya. Ya. Sebaliknya juga demikian di kelompok 2, 3, dan 4. Dari kelompok unsur tanggapi faktor, faktor tanggapi dua orang perlu jaga ya, jaga kalian punya kos. Nanti dua orang ini datang tanggapi. Silakan kelompok 2. Nanti dua ini datang untuk menanggapi. Unsur tanggapi unsur punya, faktor tanggapi faktor punya ya. Tadi ada unsur tadi kelompok 1 dan kelompok 4, berarti kelompok 1 tanggapi kelompok 4, kelompok 4 tanggapi kelompok 1. Sebaliknya juga kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, kelompok 3 maju. Kelompok 3, kelompok 4 maju. Dua orang maju untuk tempat kalian semua ada di depan presentasi dan semua ada di depan ya. Kelompok 4 ke sini. 3 sini, sini. Sini Asmi. Ada sini. Sini. Asal nggak bahasa ini mana? Ya, teman-teman yang lain datang tanggapi ini. Kelompok 4 tanggapi. Ya. Orang jaga pos, dua orang tanggapi. Tanggapi teman-teman yang lain punya. Silakan tanggapi. Silakan tanggapi teman yang lain punya kelompok, punya hasil kerja. Ya. Saya katakan.
Ya, silakan kembali ke tempat. Dari hasil kalian punya tanggapan tadi bagaimana, komentar atau tanggapan dari ya hasil kunjungan maksudnya. Dari hasil kunjungan dari kelompok 1 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1 dan sebaliknya juga kelompok 2, 3. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 setelah kunjungan ke kelompok 4? Ya, coba kelompok 1. Bagaimana kalian punya tanggapan terhadap kelompok 4 dari hasil kunjungan kalian ke kelompok 4 punya hasil diskusi? Ya, silakan Bu. Kelompok 4 mereka menempel gambar itu salah. Mereka menempel gambar biotik di gambar bagian kaki. Ya, terima kasih berikan aplaus dulu kepada kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 menanggapi hasil dari kelompok 1. Setelah berkunjung ke kelompok 1 punya hasil diskusi, ada temuan apa? Ya, silakan. Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan beri tanggapan kepada kelompok 1. Ya. Pada kelompok 1 hasil kerjanya sudah sempurna, tetapi mungkin ada sedikit kekeliruan pada faktor fisiografi. Ya, terima kasih kelompok 4. Terus kelompok, ya berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Tanggapan dari kelompok 3 ke kelompok 2 dan kelompok 2 ke kelompok 3. Kita dari kelompok 2 dulu, bagaimana tanggapan Anda, tanggapan dari kelompok kalian mengenai hasil kerja dari kelompok 2, kelompok 3 maksudnya. Setelah berkunjung ke kelompok 3, bagaimana tanggapan kalian ke kelompok 3 punya hasil kerja? Ya, silakan kelompok 2. Mungkin tanggapan saya mengenai dari kelompok 3 ada salah penempatan atau kekeliruan pada unsur kami. Mungkin bisa jadi. Ya, terima kasih Raden. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Terus kelompok 3, bagaimana kalian punya tanggapan kepada kelompok 2 setelah berkunjung ke pos-pos kelompok 2 tadi ya? Bagaimana hasil tanggapan kalian? Silakan dulu. Ya. Bagaimana? Ya. Suara kuat sedikit. Tanggapan kami untuk kelompok 2 mungkin sudah sempurna, namun cara penempatan gambarnya masih belum sempurna. Ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, itulah tanggapan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari hasil yang ibu lihat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kalian punya hasil yang kalian tempel di depan ini sudah sangat bagus. Cuman mungkin ada beberapa orang yang punya kekeliruan ya. Ada yang tempel dari faktor biotik ke faktor reaktif. Jadi ya, begitulah kita hanya manusia biasa. Ya, berikan aplaus buat saya. Ya, bagaimana kesimpulan kalian mengenai materi hari ini? Siapa bisa? Kesimpulan. Ibu minta dari kelompok mana ya? Bisa kasih kesimpulan ya, silakan Putri. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata. Ya, berikan aplaus Putri. Flora dan fauna di muka bumi ini tidak merata. Bagus, siapa lagi? Siapa lagi bisa? Coba Adli. Kesimpulan dari kelompok kalian bagaimana? Ya, kesimpulan
saya pada hari ini tentang flora dan fauna di seluruh dunia yang akan bisa hidup tanpa adanya unsur-unsur. ya Bu. Ya, terima kasih. Berikan nama dulu kepada Ali. Ya, perhatikan sini. Ya, dari kesimpulan hari ini, yang menurut Andi dan Putri bilang bahwa dengan adanya faktor-faktor persebaran flora dan fauna di sini, maka flora dan fauna itu hidup tidak merata pada dunia. dunia. Nah, terus kesimpulannya itu ambil hari ini yaitu dengan adanya materi ini, maka kita dapat mengetahui apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, berikan apa dulu kepada semua. Sedikit dulu supaya kalian lebih tambah semangat sebelum kita masuk ke soal evaluasi. Nah, ini kan sudah capek. Ya. Berdiri dulu, berdiri. Mau permen kan? Wow. Ya, hari ini tuh kasih permen ada sedikit banyak. Ya, silakan berdiri. Ya. Aslinya bagaimana? Sebu? Ambil. Ya, sebu, pukul, ambil. Ya, dalam hitungan ketiga itu mulai 1, 2, 3. Sebu, pukul, sebu, pukul, pukul, sebu, sebu, pukul, ambil. Ya, ya, yang tidak dapat permen nanti dibagi-bagi saja, ya. Gigi satu, ya. Jadi 2 bagi 1. Ya, sekarang kita masuk ke soal evaluasi. Kembali dulu ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing, ya. Atau tempat seperti semula. Kasih masuk peralatan tulis di bawah meja dulu. HP juga dimasukkan ke ya. Peralatan tulis HP dimasukkan ke bawah meja atau dalam tas. Hanya pena saja yang ada di atas meja, ya. Oke, siap? Kasih masuk peralatan tulis dulu, kecuali pena. Buku dimasukkan. Siap, ya?
selesai? Ya, silakan kumpul. Ya, oke. Evaluasi sudah. Sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, Ibu tanya perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, ya, apa yang kalian ingin sampaikan kepada Ibu dan teman-teman kelompok kalian mengenai pembelajaran hari ini? Jadi contohnya, apa yang kalian tanggapi atau memberikan penjelasan atau apa kalian jelaskan, menilai Ibu maksudnya. Bagaimana Ibu punya penilaian hari ini, Ibu pemberian materi hari ini bagaimana? Ya menurut kalian, demikian juga kepada teman-teman kelompok kalian. Nah, coba kelompok satu orang saja, coba Anggun, bagaimana Anggun menilai apa yang tadi Ibu jelaskan? Ya, Putri, ya silakan Putri, dan tanggapan kepada teman-teman yang lain. Jadi kita refleksi dulu. Ya silakan Putri, berdiri Putri. Tanggapan saya sudah sangat tadi Ibu Guru bawakan sudah baik dan kami sudah paham. Dan tanggapan saya kepada teman-teman yang lain, pekerjaannya sudah baik, tapi ada yang belum terlalu benar. Nah, kelompok saja ya. Ya terus berikan apa dulu untuk kelompok? Bagaimana cara punya refleksi terhadap pembelajaran hari ini? Apakah Ibu memberikan pelajaran sudah sesuai ataukah kalian belum paham atau apa bagaimana? Dan begitu pula tanggapan terhadap teman-teman kelompok kalian. Coba Nabila. Tanggapan saya kepada materi yang dibawakan Ibu Guru pada hari ini begitu seru dan begitu gampang dimengerti karena lebih meringkas materi-materi dan tidak bertele-tele, jadi kita lebih mengerti dengan cepat. Dan pendapat saya kepada teman-teman lain, mungkin teman-teman sudah mengerjakan dengan lebih baik, mungkin kedepannya bisa lebih sempurna. Ya, berikan apa kelompok kita? Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Coba Nufani Asawala mewakili kelompoknya. Ya, bagaimana Nufani punya perasaan hari ini? Bagaimana Nufani punya penilaian terhadap Ibu? Apa yang Ibu jelaskan hari ini sudah dimengerti atau enggak, Ibu? Silakan berdiri. Dan juga kepada teman-teman yang lain. Tanggapan saya kepada Ibu Guru mengajar sudah sangat baik dan jelas. Terus tanggapannya pada teman-teman yang lain bagaimana? Tanggapan saya kepada teman-teman yang lain itu sudah sangat baik, semuanya pada kompak dan tidak ada yang main. Ya, berikan apa dulu untuk kelompok 3? Coba kelompok 4, bagaimana tanggapan refleksi kalian kepada Ibu yang tadi memberikan materi kepada kalian dan juga kepada teman-teman kelompok yang lain. Nah, coba kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4. Lani, ya silakan Lani. Bagaimana refleksi Lani kepada Ibu? Silakan Lani. Pendapat saya tentang pembelajaran hari ini adalah Ibu Guru mengajar sudah sangat baik dan teman-teman juga
kompak untuk mengerjakan tugas yang diberikan dia diberikan ibu guru. Ya, berikan apa dulu kepada kelompok mereka. Ya, sekarang kita ya, jadi kesimpulan refleksi hari ini yaitu ya, kalian sudah sangat bagus ya. Kalian sudah sangat bagus dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah sangat bagus. Kalian sudah bekerja dalam tim, sudah sangat kompak, saling berkolaborasi dalam tim. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nah, jadi untuk kedepannya kalian punya apa yang tadi Ibu sampaikan. Semoga kedepannya kalian lebih baik dari ini. Jadi istilahnya teman tidak satu ya baku harap satu, bahasa kita ya. Nah, jadi kita harus kompak dalam tim. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 tadi Ibu lihat kalian punya hasil yang di depan. Kelompok 1 sudah sangat sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan lewat KPD, dan kelompok 2 juga, kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih juga kepada refleksi yang telah kalian berikan kepada Ibu. Ibu juga akan menjadi kedepannya akan menjadi yang lebih baik lah, ya, menjadi guru yang lebih baik, guru yang tidak monoton kepada hanya materi saja, tetapi juga kepada kegiatan pembelajaran yang lain, ya, dan lebih aktif ya. Nah, ya oke, ya. Ice breathing dulu ya. Ice breathing ulang lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya semua berdiri dulu. Karena ini sudah siapa mau pimpin di depan? Nah, ini silakan. Jadi begini, kepala, pundak, lutut, kaki, timbal lagi, lutut, kaki, kepala. Ya, jadi kalau siapa yang tidak kompak kita bisa tahu. Ya, siapa kompak, Ibu bagi ulang lagi. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, Kepala, pundak. kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata hidung ini, kepala, pundak, lutut, kaki. Lebih cepat semuanya, lebih cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun telinga, mata hidung pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, berikan nafas. Ya, pembelajaran hari ini sampai di sini. Ibu minta kepada ketua kelas mari di depan, pimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan surat doa. Jangan merahnya ya. Berdoa dimulai. Ya, Man. Assalamualaikum.
Tuhan.